Time for jurnal penyesuaian. Persiapkan materinya. Oke ya, persiapkan materinya untuk jurnal penyesuaian. Spesial saya coba sederhanakan dengan cara ekonomi. Oke, saya pakai cara saya sendiri sesederhana mungkin agar semuanya teman-teman paham. So, tunggu apa lagi? Let's start it, man. Nah, sebelum ke jurnal penyesuaian, saya cuma punya satu syarat. Untuk kita sampai di step jurnal penyesuaian, teman-teman harus paham dulu jurnal umum. Kalau teman-teman nggak paham jurnal umum, saya jamin akan kebingungan di sini. So, untuk jurnal umum bisa cek link di deskripsi. Dan untuk jurnal penyesuaian, itu nanti teman-teman hanya yang pertama. Oke, saya langsung kasih ininya. Yang pertama, jurnal penyesuaian itu biasanya dicatat sebelum melakukan laporan keuangan. Dan dicatatnya biasanya di akhir periode. Kalau misalkan satu periode itu Januari sampai dengan Desember, oke ya, satu periode 1 Januari sampai dengan Desember, itu disebut sebagai satu periode. Nah, kenapa perlu jurnal penyesuaian? Misalkan nih, gitu, misalkan teman-teman bayarnya itu di bulan Oktober ya. Oktober itu bulan 10. Oke, bayarnya di bulan Oktober. Kemudian teman-teman bayar di awal untuk 1 tahun. Oke, untuk 1 tahun. Nah, ketika di akhir periode ini kan masih belum habis nih, teman-teman masih punya hak gitu kan. Sisanya, misalkan teman-teman ngekos gitu. Paling simpel, teman-teman in the cost. Teman-teman masuk di bulan Oktober. Jangka waktunya kapan? 1 tahun. Oke ya, 1 tahun. Nah, ketika teman-teman ngekos kan teman-teman bayar. Ketika teman-teman bayar nih di bulan Oktober, 1 Oktober jebret teman-teman bayar misalkan 12 juta 1 tahun. Jebret, selesai toh. Nah, tapi di akhir tahun, karena di akhir periode teman-teman harus buat laporan keuangan, ada transaksi yang istilahnya gue sebut belum selesai. Kenapa belum selesai? Ya karena Oktober, November, Desember kita baru pakai 3 bulan, padahal kita bayar untuk 12 bulan. Karena belum selesai di akhir periode, inilah dibutuhkan jurnal penyesuaian. Nah, itu maksud dari jurnal penyesuaian ini. Saya harap teman-teman paham. So, kalau udah paham tentang konsep seperti ini, dicatatnya seperti apa nanti? Apakah yang dicatat 3 bulan yang udah kita lalui sampai Desember, atau dicatat sisanya sebanyak 9 bulan? Seperti apakah perbedaan pencatatannya? So, tunggu apa lagi? Simak video berikut ini, men. Oke guys, jadi di sini aku akan jelasin tentang jurnal penyesuaian ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya jurnal ini dibuat di akhir periode untuk pembuatan laporan keuangan, biasanya seperti itu. Nah, di sini saya coba menyederhanakan atau membuat cara mengerjakan dengan cara ekonomi, cara yang paling mudah. Teman-teman cukup perhatikan penghitungannya, caranya. Ada pencatatan jurnal penyesuaian, dia akan muncul dicatat sebagai, kalau di soal akan muncul seperti ini. Atau kalau di soal pilihan ganda muncul seperti ini. Kalau disuruh buat soal-soal yang ada neraca saldonya, maka di neraca saldo akan muncul seperti ini. Bukan dicatat sebagai, tapi muncul harta atau pendapatan atau beban. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kalau dicatat sebagai harta, maka neraca saldo, di neraca saldo atau di soal tidak disertakan atau tidak ada kata-kata atau akun seperti dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Itu kan nggak ada kata-kata beban, maka penggunaan pencatatannya menggunakan metode yang ini. Seperti neraca saldo di samping ini ya, neraca saldo di samping ini saya sertakan. Nah, di neraca saldo di samping itu ada kasus asuransi yang dibayar di muka yang telah terpakai selama periode ini sebesar 5.400.000. Oke. Nah, sedangkan kita lihat di neraca saldonya, adakah yang namanya pendapatan asuransi atau beban asuransi? Kita cek, nggak ada. Nah, yang ada hanya nama akun asuransi dibayar di muka, bukan akun beban asuransi. Maka kalau nggak ada kata beban, kita menggunakan metode yang ini, dan yang dicatat adalah yang terpakai. Kalau misalkan di neraca saldo di samping itu 9 juta asuransi dibayar di muka, dan yang perlu disesuaikan di poin A, yang terpakai selama periode ini sebesar 5.400.000, berarti nggak usah ngitung lagi. Nah, untuk pencatatan harta yang seperti ini, oke,
Untuk pencatatan harta yang seperti ini, maka seperti biasanya ya, kalau beban dia selalu di debit, kan seperti itu kita belajar di jurnal umum. Nah, kalau beban di debit ya udah tinggal tulis beban asuransi. Kita tulis di debit. Sebesar berapa? Sebesar yang terpakai. Yang terpakai di konteks soal di samping adalah 5.400.000. Yang dikredit apa? Yakni yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka. Dikredit sebesar 5.400.000. Nah, kenapa kok dia bisa dikredit dan kenapa beban bisa di debit? Bisa didengarkan teman-teman. Di sini kan dia sebagai harta. Kemudian ketika kita bayar 9 juta yang di neraca saldo, kemudian kita sudah pakai 5.400.000. Nah, 5.400.000 yang terpakai ini dia kan sudah menambah beban perusahaan ketika sudah terbayarkan, bebannya bertambah jadi di debit. Sedangkan 9 juta yang kita DP itu berkurang, atau 9 juta yang kita bayar di awal itu sudah berkurang sebesar 5.400. Maka dari itu asuransi yang dibayar di muka sudah berkurang karena di harta berkurang di sisi kredit sebesar 5.400.000. Sesimpel itu guys. Kemudian kita ke poin B, perlengkapan reparasi yang tersisa ada akhir periode sebesar 2.400.000 ya di soal di samping. Kita cek tentang perlengkapan reparasi ada 14.400.000. Oke. Perlengkapan reparasi ada 14.400.000, sedangkan di poin B yang ada di soal adalah yang tersisa. Nah, karena di neraca saldonya nggak ada kata-kata beban ini ya, tidak ada kata-kata beban atau pendapatan, maka kita menggunakan yang terpakai. Keterangan yang tersisa adalah 2.400.000 dari perlengkapan reparasi sebesar 14.400.000. Berarti terpakai berapa guys? Ya udah tinggal 14.400 dikurangi. Ini yang poin A ya. Kita poin B. Untuk menjawab poin B, di sini perlengkapan di neraca saldonya sebesar 14.400. Sisanya tersisa sebesar 2.400.000. Berarti yang terpakai berapa? Nah, karena kita mencatatnya menggunakan metode harta, berarti dia terpakai 12 juta. So, yang dicatat berarti di sini adalah beban perlengkapan debit sebesar 12 juta, sedangkan perlengkapan karena dia berkurang, perlengkapan reparasi di sisi kredit sebesar 12 juta. Simpel kan? Nah, pokoknya kalau misalkan di neraca saldo nggak ada kata-kata beban atau pendapatan, ini ya, gua garis bawain, tidak ada kata-kata beban atau pendapatan. Dia menggunakan metode harta dan yang dicatat adalah yang terpakai. Selesai. Kemudian kita cek poin C, biaya depresiasi peralatan reparasi. Kita cek akumulasi depresiasi peralatan, itu ada kata-kata beban? Nggak ada. Nah, diperkirakan berjumlah 15 juta. Nah, ini kan menimbulkan beban baru. So, simple saja seperti pengerjaan jurnal umum, berarti di sini adalah beban atau biaya depresiasi peralatan atau akumulasi peralatan di debit sebesar 15 juta, sedangkan di sini adalah akumulasi sesuai yang di neraca saldo ya, depresiasi peralatan di sisi kredit sebesar berapa? 15 juta. Simpel kan guys? Oke ya, simpel ya. Ini ya yang tadi. Kemudian kita cek poin D, gaji yang belum dibayar. Nah, ini seperti jurnal umum. Di sini dimana di sini gak ada apapun, hanya ada beban gaji. Tapi di sini kan kategorinya konteksnya adalah belum dibayar. Kalau belum dibayar dia akan menambah utang. Utang apa? Utang gaji sebesar di kredit ya, sebesar berapa yang tercantum di situ? 3.600.000, dan di sini adalah beban gaji di debit sebesar
3.600.000. Nah, jadi seperti itu. Kapan kita akan menggunakan konsep pendapatan atau beban? Kapan? Nah, kita permisalkan di poin A tadi kita bikin metode yang beban. Nah, kalau di sini dicatat sebagai beban, ini aku kasih warna hijau ya. Misal dicatat sebagai beban. Oke, misal dicatat sebagai beban nih. Dia yang dicatat adalah di poin awal asuransi dibayar di muka, di debit. Nah, karena ini yang terpakai 5.400.000, oke, maka yang dicatat adalah yang tersisa. Ketika di sini asuransi dibayar di mukanya 9 juta dan terpakai 5.400.000, berarti tinggal 3.600.000 sisanya. Dan di kredit adalah beban asuransi 3.600.000. Sesimpel itu, men. Kemudian bagaimana kalau misalkan di akun pendapatan nih? Oke, gue bikinin soal baru ya. Aku bikinin soal baru. Misalkan diterima, kelihatan ya teman-teman, pendapatan iklan 3 bulan. Nah, di sini gue tambahin 1 September diterima pendapatan iklan gue tulis 6 bulan sebesar 6 juta. Nah, simple. Caranya adalah kita cek per bulannya dulu. Kalau misalkan 6 bulan dia 6 juta, berarti per bulan adalah 1 juta. Nah, kita pakai metode harta dulu. Berarti September dia kehitung, men. September, Oktober, November, Desember. Terpakai 4 bulan. Nah, kita menggunakan metode harta, yang mana yang digunakan adalah terpakai. Nah, karena dia terpakai selama 4 bulan, maka di sini bisa ditulis akunnya iklan diterima di muka, ini di debit sebesar berapa? Ya udah, yang udah kita lakuin selama 4 bulan tadi, kan September, Oktober, November, Desember. Kalau sudah dilakuin selama 4 bulan, berarti yang dicatat 4 juta. Kemudian yang dikredit adalah karena pendapatannya udah bertambah, yang dikredit 4 juta. Nah, bagaimana kalau misalkan ini dicatat sebagai pendapatan? Maka yang dicatat adalah yang tersisa, guys. Cuman ininya dibalik, oke ya. Dicatat sebagai pendapatan, maka yang di kolom debit adalah pendapatan, dan dia tersisa 2 bulan, berarti yang dicatat 2 juta. Kemudian di sini adalah iklan diterima di muka, pendapatannya kan dari iklan, di sisi kredit 2 juta. Oke, simple guys. Ini adalah contoh kasus akuntansi pada jurnal penyesuaian. Semoga teman-teman paham. Hanya 2 ini penggunaannya. Sisanya kalau seperti poin D, ini dia menggunakan metode seperti jurnal umum. Kalau ada utang atau piutang, gue kasih garis tengah di sini. Untuk utang atau piutang atau sisanya selain kedua ini, dia seperti pencatatannya seperti jurnal umum. Oke, semoga semuanya paham dan thank you. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang bingung? Coba disimak lagi ininya. Jadi kali aja nanti ada yang keluar neraca saldo atau keluar soal-soal seperti di SIMA UI ya. Kalau soal di SIMA UI kan misalkan iklan diterima di muka dicatat sebagai titik-titik-titik, atau biasanya di SIMA UI cuman iklan dibayar di muka dilakukan seperti ini. Aku yakin teman-teman paham di situ. Kemudian ada juga kadang pendapatan iklan diterima
sebesar sekian dan dicatat sebagai pendapatan. Nah, ini berarti dicatat sebagai pendapatan menggunakan metode pendapatan seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian kalau misalkan pendapatan diterima sebesar sekian dengan dicatat di akun pendapatan diterima di muka atau sewa diterima di muka. Nah, maka yang digunakan adalah metode harta. Kalau soal pilihan ganda biasanya seperti itu. So, thank you, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap semangat.